Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Al-Hidayah Erlinda Pratiwi, senang menyapa Anda semua. Pandemi COVID-19 saat ini mendorong kita untuk selalu menerapkan gaya hidup yang sehat. Lalu berbicara mengenai kesehatan, sadarkah Anda bahwa kesehatan mental itu penting? Ya, kesehatan mental itu sangat penting. Bukan hanya kesehatan fisik saja yang harus kita jaga, melainkan kita harus menjaga kesehatan mental. Anda perlu membangun kesadaran diri akan pentingnya kesehatan mental. Ada sebuah kejadian ketika saya sedang mengendarai sepeda motor, di pinggir jalan saya melihat seorang pria yang terlihat menderita gangguan mental sedang diejek oleh sekumpulan anak kecil. Miris sekali saya melihatnya. Lalu kejadian berikutnya, dilansir dari berita BBC News Indonesia, ada seorang siswi SMP yang melakukan bunuh diri di gedung sekolahnya. Diduga siswi tersebut menderita depresi akibat bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Dibuktikan dengan percakapan WhatsApp-nya antara N dengan seorang temannya. Tentunya kasus ini perlu menjadi perhatian dan pembelajaran bagi kita semua agar tidak terulang kembali. Saya tekankan kepada Anda semua agar tidak meniru kejadian tersebut. Anda juga perlu tahu, penggunaan media sosial dapat berpengaruh bagi kesehatan mental seseorang. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menyebabkan Anda mengalami kecanduan, penipuan, depresi akibat bullying, dan penyebaran berita hoaks secara mudah, sehingga dapat merugikan pihak tertentu, khususnya Anda sebagai pengguna media sosial. Salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan mental ialah dengan mengontrol penggunaan media sosial. Kita harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk itu, kita harus membangun kesadaran diri akan pentingnya kesehatan mental, agar kita tidak memiliki dampak negatif yang akan muncul akibat mental tidak dijaga. Maka dari itu, perlu bagi kita mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan mental. Beberapa caranya, diantaranya ialah dengan mengontrol diri sendiri, membangun kesadaran diri, menerima diri apa adanya, menghargai orang lain, berpikir positif, bersyukur, dan mengonsumsi makanan bernutrisi, olahraga cukup, istirahat juga cukup, serta bijak terhadap penggunaan media sosial, khususnya bijak terhadap lingkungan sekitar, sehingga kita dapat mencegah hal-hal buruk yang terjadi apabila mental tidak dijaga. Apabila hal-hal tersebut terjadi, seseorang bisa saja mengalami gejala gangguan mental yang diantaranya ialah memiliki pikiran yang buruk, selalu penuh pikiran negatif, menjauh dari lingkungan sekitar, sulit menjalankan aktivitas sehari-hari, tidak berpikir rasional, dan ada pikiran untuk menyakiti diri sendiri, serta pikiran untuk bunuh diri. Dan hal itu tentunya sangat merugikan diri sendiri dan keluarga. Maka saya menghimbau kepada Anda semua agar bisa menjaga diri Anda dan mulai membangun kesehatan mental untuk tetap terjaga, agar situasi dan gangguan dari kegiatan yang buruk dan pikiran negatif tersebut tidak sampai kepada Anda. Lalu, jika memang hal-hal tersebut terjadi, maka kita harus bertindak. Nah, beberapa caranya ialah dengan pertama kita harus mengetahui gejala-gejala mental yang sudah saya sebutkan tadi, lalu memberikan pemahaman kepada lingkungan sekitar, dan bila ada yang depresi atau memiliki gangguan mental, tindakan kita yang benar adalah tetap tenang, cari akar permasalahannya, dan jangan sungkan untuk berkonsultasi kepada pihak medis, serta
kita harus memberi dukungan kepada penderita gangguan mental. Intinya, jangan menghakimi orang lain dan lakukan saja hal-hal positif. Kalau bukan dimulai dari diri sendiri, mau siapa lagi? Tentunya kita sebagai pengguna media sosial harus bijak, dan tentunya kita sebagai kaum terpelajar berharap agar orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga, memiliki mental yang sehat agar dapat hidup bersama dengan kedamaian. Sekian dari saya. Jagalah mental Anda agar tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.